Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini adalah mengenai sistem periodik unsur, yaitu dimulai dari perkembangan sistem periodik unsur, kemudian sifat unsur dan sifat keperiodikan. Nah, perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama sebelum sistem periodik modern, kemudian selanjutnya sistem periodik modern. Nah, ini perjalanan sistem periodik unsur ya. Yang pertama, unsur itu digolongkan menjadi logam dan non logam. Kemudian tabel periodik Lavoisier, triad de Brenner, Octave Newlands, kemudian sistem periodik Mendeleev dan Lothar Meyer. Selanjutnya, ketika unsur digolongkan menjadi logam dan non logam, di sini para ahli kimia dari Arab dan Persia mengelompokkan unsur menjadi logam dan non logam. Kemudian unsur logam ada 16 unsur non logam diantaranya ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen dan lain sebagainya. Kemudian tabel periodik Lavoisier ya mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimia, yaitu menjadi 4 golongan, ada gas, tanah, logam dan non logam ya. Di sini gas itu seperti cahaya, kalor, oksigen, kemudian non logam sulfur, fosfor, karbon. Kemudian untuk logam ada antimon, perak, arsenik, bismon dan lain sebagainya. Kemudian ada tanah ya, takapur, kemudian barit, alumina ya, silika begitu. Nah, selanjutnya triad de Brenner mengelompokkan unsur di mana massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi yang karena triad itu berarti tri ya, tiga, di mana yang tengah itu merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Kemudian de Brenner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Nah, ini triad 1, Li, Na, dan K, di mana Na ini rata-rata dari massa atom relatif Li dan K. Kemudian triad kedua, triad ketiga juga sama dan seterusnya begitu ya. Kemudian Octave Newland ini dari kata-kata oktav berarti 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini nanti unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, hukum oktav ini, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8 ya, berdasarkan kenaikan nomor massa atom ya. Kelemahan sistem oktav Newland adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari 1 unsur. Nah, ini kelemahannya. Jadi artinya di sini sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8. Berarti H ini dia unsurnya mirip dengan yang Cl ya, di situ. Jadi sifat-sifatnya akan mirip. Nanti Cl juga sama, ini akan mirip ke unsur ke-8 berikutnya ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kelebihannya menyediakan tempat kosong bagi unsur yang akan diramalkan akan ditemukan. Kemudian sistem periodik Mendeleev ini menyajikan data massa atom beberapa unsur. Kelemahannya ada beberapa urutan unsur yang terbalik ya. Jadi di sini berdasarkan kenaikan massa atom ya, ada golongan 1, 2 sampai ke 8, tapi kelemahannya itu ada beberapa urutan unsur yang terbalik. Nah, selanjutnya Lothar Meyer ini berdasarkan kenaikan massa atom. Kemudian unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Nah, ini yang ditemukan oleh Moseley, sistem periodik modern yang digunakan sampai saat ini, yaitu berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian lajur vertikal itu dari atas ke bawah, itu golongan berdasarkan kemiripan sifat. Nah, ini golongan dari atas ke bawah ya. Jadi ini berdasarkan kemiripan sifatnya. Ini vertikal, ini namanya golongan. Nah, kemudian lajur horizontal nih dari kiri ke kanan. Ya, ini namanya periode. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi kalau golongan dari atas ke bawah berdasarkan kemiripan sifat. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu horizontal, ini adalah periode berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini sistem periodik modern ya.
Nah, kemudian sistem periodik modern ini ada golongan, periode tadi ya yang sudah dijelaskan, kemudian konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, ini golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi terdiri atas 16 golongan. Yang pertama golongan utama, golongan tambahan. Golongan tambahan adalah golongan transisi dan golongan transisi dalam. Kemudian sistem periodik modern ini ada golongan A, ini terdiri dari 1A sampai dengan 8A ya. Di masing-masing unsur, yang pertama golongan 1A namanya alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkogen, 7A halogen, dan ke-8A gas mulia. Kamu bisa lihat di tabel periodik unsurnya ya. Nah, golongan tambahan ini adalah golongan transisi dan transisi dalam. Golongan transisi ini dimulai dari 1B, 2B sampai dengan 8B ya. Nah, golongan transisi dalam itu ada blok F, lantanida dan aktinida. Lantanida periode 6, aktinida periode 7. Ya, kemudian sistem periodik modern untuk periode menyatakan jumlah kulit atom unsur ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode ya. Periode pendek ini periode 1, kemudian periode 2, periode pendek juga, periode 3, periode 4, periode panjang, periode 5, periode panjang. Kenapa? Karena jumlah unsurnya banyak. Kemudian periode 6, 32, periode sangat panjang. Kemudian periode 7 belum lengkap, periode belum lengkap ya. Nah, kemudian sistem periodik modern, konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, ini contohnya salah satunya ya. Ada unsur nomor atomnya 16, kemudian dibuat konfigurasi elektron, jumlah elektron valensinya yaitu 6. Kenapa? Karena di kulit terluarnya, di kulit 3S dan 3P ini adalah sama-sama di kulit ketiga, jumlahkan 4 dan 2 jadi 6A. Kulit atom terbesar adalah 3, maka periodenya periode ketiga. Jadi unsur itu terletak pada periodenya, periode 3, golongannya golongan 6A. Nah, ini bisa dicocokkan ke tabel periodik unsurnya ya. Kemudian ini contoh soal ya. Kalau di sini unsur yang sesuai dengan golongan dan periodenya adalah, nah ini berarti kamu cari dengan menggunakan tadi caranya konfigurasi elektron dulu ya, baru tentukan elektron valensinya, kemudian jumlah kulitnya, nanti akan ketahuan golongan dan periodenya ya. Kemudian sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur ya. Di sini sifatnya berdasarkan kemiripan sifatnya daripada di dalam suatu golongan. Nanti dilihat di sini sifatnya apa saja. Logam dan non logam dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya semakin bertambah. Ya, jadi untuk sifat logam dan non logam dari atas ke bawah semakin bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Kalau dari kiri ke kanan ya, dalam satu periode itu semakin berkurang. Kemudian selanjutnya sifat unsur dalam sistem periodik unsur ada wujudnya, ada padat, cair, dan gas ya. Di sini untuk gas itu simbolnya warna ungu ya, untuk cairan warna hijau, untuk padatan warna biru telur asin begitu ya. Kemudian selanjutnya sifat unsur dalam periodik unsur. Sistem sifat unsur golongan 1A bersifat logam, kemudian lunak dan dapat diiris. Kemudian ada sifat unsur golongan 2A, logam juga. Golongan 7A itu non logam, golongan 8A itu non logam juga. Nah, ini massa atom relatifnya adalah perbandingan massa satu molekul senyawa terhadap massa satu atom C12. Kemudian sifat keperiodikan unsur, yaitu sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Nah, ini ada 4 ya, ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom itu jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode jari-jari atom semakin kecil dari kiri ke kanan ya. Kemudian sifat keperiodikan unsur untuk energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan
oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode ya dari kiri ke kanan ini energi ionisasinya cenderung bertambah. Kemudian afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron ya. Afinitas elektron ini sifatnya berkebalikan dengan jari-jari atom ya, dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil, dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar ya. Kemudian ke elektron negatifan, yaitu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ke elektron negatifan semakin berkurang. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan ke elektron negatifan semakin bertambah. Ya, materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.